We were in Tesanilo Tesanilo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Aduh, ampun kalau sosial media. Anda minta ampun? Ampun saya. Kalau gitu maafkan saya harus Nggak apa-apa, menunjukkan ini silakan nggak ada, aja. Pak. Catatan saya yang menilai UKP 4 itu rapotnya merah, Pak Jan. Ada 3 kementerian yang dinilai rapotnya merah, salah satunya kementerian Anda. Ini kalau kita pakai patokan UKP 4, which is Presiden. Anda ya? Impossible lah seorang Menkominfo tidak mengerti internet cepat itu buat apa. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kabinet akan segera berhenti, hanya tinggal menunggu hari. 5 tahun kerja telah hampir berlalu, evaluasi akhir para menteri sudah menunggu. Ada yang raportnya mewah, ada juga yang pontennya merah. Beberapa sudah berurusan dengan KPK, ada yang berharap masuk kabinet berikutnya. Ada juga yang masih sibuk bekerja, berharap bisa wariskan kebijakan yang berharga. Jika waktu sudah dekat, akhir masa jabatan, masih adakah yang bisa dilakukan? Inilah Mata Najwa. Pembantu RI 1. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan beberapa bulan lalu diperiksa KPK sebagai saksi suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor. Kasus ini menyeret keterlibatan Bupati Bogor, Jawa Barat, Rahmat Yasin. Aktor Hollywood Harrison Ford pernah secara terbuka marah besar terhadap Menteri Kehutanan. Ford kecewa dengan penggundulan hutan alias deforestasi yang memprihatinkan. Akibat santernya pemberitaan soal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sampai memanggil Zulkifli Hasan. Indonesia disebut mengalahkan deforestasi di Brazil dengan angka 840.000 hektar. Angka itu dirilis bekas peneliti Kementerian Kehutanan Belinda Margono, dan Belinda kini bekerja di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Zulkifli Hasan suatu kali menuding ada 2.000 orang asal Sumatera Utara yang sengaja membakar hutan di Riau. Menurut Menteri Kehutanan, ribuan orang itu sengaja didatangkan untuk merambah hutan di kawasan cagar biosfer. Pemirsa, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 hampir memasuki masa purna tugas. Para menteri bisa jadi sudah siap berkemas, ada yang memilih kembali berkarir sebagai profesional, ada yang beralih menjadi anggota parlemen di Senayan. Saya undang Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Selamat malam, Pak Zul. Selamat malam, Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak. Sama-sama. Anda ini termasuk yang akan kembali ke habitat asal menjadi anggota parlemen. Iya, insya Allah. Tanggal 1 dilantik nanti, insya Allah. Anda sudah resmi mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden? Sudah. Dan sisa 20 hari tugas sebagai menteri, Anda kembalikan amanah itu ke Presiden? Betul. Kilas balik 5 tahun yang lalu, Ya. Bang Zul. Sesuai ekspektasi Anda tidak sih? Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan itu sesuai dengan bayangan Anda ketika Anda pertama kali diminta untuk menduduki posisi ini? Dulu jadi menteri itu kata orang enak gitu, kata apa gitu ya. Dihormati orang gitu. Saya baru duduk, Najwa, baru duduk hari pertama meeting, kebetulan ada teman saya. Ada kawan saya yang anggota DPR, Alimin namanya, datang dokter-dokter gitu, dari IPB, dari Gajah Mada. Teman saya langsung protes. Dia bilang Kementerian Kehutanan harusnya menteri yang dibubarkan. Padahal temannya baru jadi menteri hari itu. Saya bilang kenapa? Alasan Bang Alimin apa? Ini nggak perlu dikelola, serahkan sama lutung. Serahkan sama lutung, sama beruk, sama rusa, itu hutan pasti bagus. Serahkan sama gajah, sama harimau, sama lutung. Jadi dianggap, ini yang bicara anggota DPR? Teman saya. Anggota DPR? Hari pertama saya baru jadi menteri. Dianggap lebih pantas jadi Lebih menteri pantas itu tuh yang lutung? harimau, orang hutan itu, karena diserahkan itu pasti hutannya bagus. Kalau ada kementeriannya, ada dokter-dokter, mesti hutannya lebih cepat rusak. Baru hari pertama. Bayangkan. Jadi memang Najwa, di kehutanan itu saya merasakan persepsi orang terhadap kementerian lembaga ini itu seperti penjahat bertato banyak. Jadi kalau menteri kehutanan itu mestilah penjahat, tatonya banyak nih. Udahlah, sudah jelek saja, nggak ada bagusnya. Dan memang terbukti. Beberapa hari saya jadi menteri, kalau ada banjir, ada longsor, ada kebakaran, itu mestilah menteri kehutanan. Menteri Kehutanan, penjahat yang bertato itu. Ada illegal logging, ada merusak hutan, apapun mesti menteri kehutanan. Jadi sungguh tidak mudah. Jadi bayangan Anda menjadi menteri menduduki posisi tertinggi, menjadi pembantu RI 1, kehormatan, jabatan, cita-cita semua politisi, itu ketika diduduki, sesungguhnya posisi ini jauh dari itu?
Ya, bahkan jauh sekali. Bahkan istri saya bilang, setelah 1 bulan ya, istri kumpul sana anak, makan di satu kesempatan makan malam, bilang, Papi sekarang kok beda ya? Wah, kenapa beda? Apa baru 1 bulan jadi menteri kok udah beda? Beda, perasaan Papi tampangnya sudah tua deh. Karena tekanan ya Pak. Tua deh, rambut mulai banyak putih, muka mulai keriput gitu, karena stres barangkali ya. Memang tidak ringan, apalagi menteri kehutanan, sungguh tidak ringan. Ada penyesalan sekarang 5 tahun berlalu, ada penyesalan itu? Tugas tidak ada yang kita sesalkan. Semua tugas itu adalah amanah, kita harus bekerja sebaik-baiknya. Tentu ada kelebihan, ada kekurangan, ada tantangan, juga ada peluang saya kira untuk kita membela rakyat banyak. Gitu. Jadi itu yang menjadi target. Jadi bahagia saja. Bahagia saja. Pak Zul, saya ingin kita bicara sedikit soal pencapaian. Saya tahu kalau menteri ditanya berapa nilai keberhasilan atau kegagalan pasti tidak mau jawab, biarkanlah orang yang menilai. Karena itu saya ingin membacakan ada beberapa penilaian terhadap Anda. Salah satunya disebutkan, ini yang bicara Walhi, kerugian negara hampir 19 triliun karena buruknya pengelolaan hutan. Oh, itu kecil Najwa. Lebih besar dari ini? Loh, yang saya sampaikan ke KPK dan teman-teman Walhi itu kira-kira 280 triliun. Itu temuan saya, bukan temuan Walhi. Ini artinya Anda mengakui kinerja Anda tidak baik, Pak? Bukan kerja saya, tetapi pengelolaan kawasan. Kan konkordan ya. Konkordan itu artinya pengelolaan kawasan itu sekarang beda dengan dahulu. Kalau dahulu kebijakannya itu kan pusat memang, sekarang itu bupati, gubernur, dan pusat itu konkordan. Jadi bersama-sama. Dan seringkali tangan pusat tidak cukup mampu untuk menggerakkan tangan-tangan di daerah, itukah yang terjadi? Saya begini, saya tidak mau menyalahkan bupati atau gubernur, tapi begini. Dulu kuat sekali pusat, kemudian tahun 98 itu terjadi euforia. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, pemerintah daerah yang berkuasa. Ya. Pada tahun 98 Najwa, itu terjadi kerusakan hutan 4 juta hektar per tahun. Itu kerugian negara luar biasa. Tahun 99 hampir 4 juta, tahun 2000 kira-kira 3 jutaan, tahun 2001 turun 2 juta, sekarang tinggal 500 ribu hektar. Dari versi Anda Pak, sekarang 500 ribu hektar Iya, deforestasi. iya. Sekarang. Ada juga kemudian yang bilang sesungguhnya itu 2 juta hektar per tahun. Tergantung Memasukkan mana hutan industri apa atau bukan begitu? Metodenya. Kalau yang terakhir itu kan begini, misalnya Kalimantan itu kan dianggap hutan alam primer semua. Jadi ada kalau dia hijau dianggap hutan. Nah kita tidak, yang Kalimantan Barat kan kabupatennya sudah lebih dari 10, pemekaran, perkebunan, kemudian hutan tanaman kan itu bukan hijau semua. Tetapi kalau dia dilihat hanya hijau itu hutan, ya tentu hitungnya bisa 2 juta. Karena yang baru semak dihitung hutan juga gitu. Menurut Anda fair tidak kinerja kemudian salah satunya diukur dari betapa banyak hutan yang berhasil diselamatkan atau betapa banyak kerugian yang diderita? Menurut Anda angka-angka itu dikonversikan bisa menunjukkan sesungguhnya kinerja kementerian? Kan begini Mbak, kalau soal kerusakan lingkungan itu kan tidak terhitung sebetulnya. Hanya yang bisa dihitung itu mungkin jumlah kayunya, berapa kubik itu saja. Tapi sebetulnya kalau kerusakan lingkungan itu sesuatu yang sulit, tak terhitung, tak ternilai. Contoh Najwa, di Bangka itu kita sudah hitung. Kawasan kita yang berubah menjadi tambang, kalau ingin dikembalikan lagi seperti dahulu, maka pemerintah dapat satu, misalnya satu itu X rupiahnya, maka pemerintah kalau ingin mengembalikan seperti semula perlu kira-kira 500 kali yang diterima. Jadi kerusakan itu dahsyat. Gitu. Nah oleh karena itu kebijakan pertama kami apa? Ya biar nggak repot-repot, tidak jadi pertentangan. Sudah hutan yang bagus, yang masih primer, sudah kasih moratorium. Tidak boleh ada izin apapun di situ. Titik. Selesai tidak ada diskusi. Berarti kuncinya di penegakan hukum sesungguhnya. Nah penegakan hukum itu dulu penegakan hukum. Tapi sekarang kita kan tidak bisa seperti dulu, represif nggak mungkin. Kita caranya adalah pendekatan kesejahteraan. Tentu perlu waktu, lebih longgar. Gitu. Nggak bisa melanggar kamu tangkap. Jadi itu kesulitan menegakkan hukum seringkali ada di situ? Ya banyak faktor ya di era kita seperti sekarang ini. Okay. Jadi banyak hal. Oleh karena itu dulu saya didatangi Horizon Port itu. Saya baru mau tanya tuh Pak cerita Horizon Port karena itu dibahas ramai di mana-mana terutama di sosial media. Iya, itulah salah satu di kehutanan itu ya. Tadi penjahat bertato banyak. Kalau yang nggak tahu kan ya jelek saja gitu. Tapi setelah tahu saya kira akan berbeda.
Jadi dulu Horizon Port itu minta Pak Kuntoro terima. Saya terima karena Pak Kuntoro kan UKP 4, teman kita, pastilah untuk kebaikan bangsa dan negara. Judulnya itu kita akan diskusi. Saya siapkan teman-teman wartawan yang ada di kehutanan. Itu habis itu nanam pohon juga publik itu sampaikan. Kita boleh berdebat. Saya tidak pernah menolak dikritik sekeras apapun. Bahkan saya pernah di demo sampai 72 hari. Tidak soal. Tetapi rupanya ada skenario lain. Ya. Rupanya pertemuan itu dia minta tertutup. Dan ini buat film. Anda tidak diberitahu bahwa sesungguhnya nggak ini tahu saya. ini syuting untuk Enggak, pembuatan saya film kira dokumenter. tadinya ini buat diskusi mengenai Hotel Indonesia. Gitu. Ya ternyata kan ini buat film. Ya kalau buat film kan beliau aktornya. Dia hero-nya, saya penjahatnya. Anda merasa ditempatkan sebagai penjahat? Setelah gitu ya? jadi, setelah selesai, oh iya kayaknya nih. Karena setelah selesai itu dia marah-marah. Kemudian saya ajak diskusi sama media, dia tidak mau. Saya ajak nanam pohon juga tidak mau. Oh, berarti tadi cuma syuting film aja. Cuma adegan 3 menit atau 4 menit sudah, 5 menit lah. Ada benarnya tidak pertanyaan-pertanyaan bahwa sesungguhnya memang seolah pemerintah Indonesia tidak berdaya menghadapi konglomerasi Pernyataan dia orang konservatif dan dia menyatakan menurut kacamata dia benar. Yang belum benar tempat kita sekarang. Contoh begini. Di Tesonelo Riau itu ada 80.000 taman nasional. Ada 20.000 orang merambah masuk. Sudah jadi kebun sawit, sudah. Nah, Horizon mengatakan, kenapa kamu enak-enak duduk di sini? Sementara hutan taman nasionalnya itu rusak. Kenapa nggak ditangkap itu? Nah, Jawa bayangkan, nangkap 20.000 orang gimana caranya? Nangkap 2 orang aja kan demonya bisa 72 hari. Bagaimana ngusir 20.000 orang lebih? Nggak mungkin di tempat kita. Saya katakan, Bung, ini bukan Amerika. Ini Indonesia yang baru melaksanakan reformasi. Oh, dia nggak terima. Terus dia pergi. Rupanya ini syuting film. Itu kira-kira lah. Dan jadinya ada aktor protagonis dan antagonis. Ya, Dan saya jadinya- penjahatnya. Sini hero-nya. Ya sudah nasib, apa boleh buat. Kerja zaman sekarang ini tidak salah aja bisa salah. Apalagi salah gitu. Sebetulnya karena itu, Najwa. Kenapa Pak? Saya tertarik tidak salah saja bisa salah. Bisa Maksudnya salah, jangan karena salah. orang mencari-cari kesalahan. Nah, itu kan berita-berita itu.